Oke, berjumpa lagi ya bersama kita Pak Tani BS ya, memberikan tips dunia pertanian organik dan pastinya ramah lingkungan ya Bapak Ibu ya. Tips kita Bapak Ibu, ini perhatikan jahe kita. Jahe jenis jahe gaje ya dalam media karung. Perhatikan Bapak Ibu, jahenya begitu banyak. Nah ya, lihat di sini dia. Ibaratnya dia sudah bunting ini Bapak Ibu ya. Jahe juga ada namanya prinsip bunting ya. Inilah bunting istilah kata dalam media karung ya. Ini media karung ukuran 20 kg ya. Dari tips kita hari ini adalah bagaimana sih caranya supaya jahe dalam media karung atau di media apapun, supaya namanya jahenya itu banyak, sudah banyak dan cenderung namanya rimpangnya juga banyak dan pastinya hasilnya memuaskan Bapak Ibu. Oke, bagaimana tipsnya? Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan kemana-mana ya, ikuti terus channel kita dan jangan lupa subscribernya ya, supaya namanya bersemangat untuk kita. Oke. Oke Bapak Ibu, kita berbincang-bincang dulu ya. Apa sih sebenarnya yang kita lakukan ya, menanam jahe atau budidaya jahe ya dalam media karung ya. Apa saja pengalaman kami ya. Nah, jadi kita memberikan namanya pengalaman kita dan juga hasilnya juga terbukti begitu banyak. Pengalaman kita adalah yang pertama, kita itu harus namanya menggunakan bibit yang bagus ya. Bibit yang bagus Bapak Ibu itu cenderung namanya sangat menentukan ya, menentukan namanya hasil budaya kita ya. Dan kita menggunakan biasanya ya, kita cuma menggunakan bibit cabutan aja Bapak Ibu ya. Inilah hasil kita. Perkembangan biakan kita menggunakan bibit jenis cabutan Bapak Ibu. Dan juga kalau kita perhatikan, inilah jenis bibit cabutan kita ini. Kalau kita perhatikan ini, anakannya cenderung lebih banyak Bapak Ibu ya, lebih cepat efektif ini. Ini sudah 4 ini, sudah muncul kecil ini. Nah, inilah jenis cabutan kita nih Bapak Ibu. Kita membuat bibit sendiri ya. Dan yang kedua adalah hal yang diperhatikan adalah medianya Bapak Ibu. Sudah berulang kali saya bilang adalah medianya wajib diperhatikan ya, itu sudah wajib. Jadi apa saja media kita atau media tanam untuk jahe yang bagus adalah, yaitu kita menggunakan media topsoil ya. Apa itu? Tanah bagian atas. Tanah bagian atas ini juga ada maksimumnya ya. Itu maksimum adalah 30 cm dari permukaan tanah ya Bapak Ibu. Dan juga yang kedua adalah kompos. Ini juga kompos yang harus sudah dikomposisi nih, wajib Bapak Ibu ya, supaya tidak terhindar dari namanya jamur-jamur, nematoda dan juga namanya bakteri yang merugikan tanaman kita ya. Dan bahan yang ketiga adalah sekam. Sekam ini adalah wajib juga difermentasi Bapak Ibu ya. 3 bahan dasar ini adalah kita campurkan ya, kita campurkan sedemikian rupa. Dan juga perbandingannya berapa itu, kita membuat perbandingan 1:1:1 Bapak Ibu ya. Kita buat begitu, inilah jadinya Bapak Ibu ya. Saya sudah selesai kita namanya pembuatan namanya media tanam. Dan juga namanya juga perawatan, hal terpenting juga diperhatikan ya. Umur 1 sampai 3 bulan ya Bapak Ibu, itu adalah fase namanya vegetatif ya. Jadi saya sarankan dalam fase itu usahakan pemupukan ya yang kaya unsur N ya, supaya namanya mempercepat namanya pertumbuhan ya, sama kayak bayi. Jangan bayi kita kasih namanya daging Bapak Ibu, itu sudah salah ya. Jadi kalau bayi itu itu sudah wajib namanya ASI ya, atau susu, itu sudah wajib, sama kayak jahe. Jangan terbalik-balik Bapak Ibu. Jadi kalau jahe umur 1 sampai 3 bulan adalah unsur N yang paling tinggi ya Bapak Ibu ya. Dan kalau umur sudah mendekati 4 sampai 8 bulan atau lebih ke atas, jadi kami sarankan adalah namanya pemberian pupuk. Apa itu? Pupuk P dan K yang tinggi Bapak Ibu ya.
Kalau kimia sering dibilang orang pertanian MKP ya. Jadi kalau kita adalah menggunakan semua full organik ya. Jadi kita menggunakan ini namanya teh kompos ya. Teh kompos dari kohe kambing ya. Ini sangat efektif Bapak Ibu. Ini sudah saya buat dan praktekkan, sangat namanya berpengaruh nyata untuk kesuburan tanaman dan juga namanya tingkat produktivitas tanaman kita, karena unsur hara dalam teh kompos atau kohe kambing cenderung lebih komplit dan unsur hara P dan K-nya lebih tinggi Bapak Ibu ya. Dan juga biasanya kita menggunakan namanya POC yang kaya unsur P dan K ya. Biasanya Bapak Ibu, POC yang kaya unsur P dan K yang tinggi adalah dari dari jenis buah-buahan Bapak Ibu ya. Semua jenis buah-buahan itu pastinya tinggi P dan K ya. Jadi kita itulah bahan-bahan itulah kita komposkan atau kita POC-kan. Jadi lebih jelasnya nanti saya buat di deskripsi bagaimana pembuatan POC yang kaya dengan unsur P dan K ya. Misalnya kita buat POC dari buah pisang Bapak Ibu ya. Jadi bahan inilah kita rutin kita aplikasikan sekali dalam namanya interval sekali namanya seminggu ya, interval sekali seminggu. Dan juga perawatan hal terpenting adalah namanya pengendalian hama dan penyakit. Ini perhatikan, hama dan penyakitnya cenderung tidak ada Bapak Ibu ya, karena kita sudah menggunakan media tanam yang sudah steril, dan juga kita menggunakan juga pupuknya juga pupuk sehat atau pupuk organik ya Bapak Ibu ya. Cenderung namanya bakteri dan juga nematoda cenderung namanya tidak ada, nihil ya. Dan juga kami sarankan apabila di lapangan seperti ini, nah seperti ini ya, nah ya seperti ini ya. Kalau di lapangan usahakan Bapak Ibu ini namanya kita bumbun ya, kita bumbun supaya rimpang-rimpangnya tidak namanya keluar ya Bapak Ibu ya. Dan juga namanya perairan di sekitar jahe kita harus lancar ya. Usahakan rimpang atau itu supaya tidak busuk Bapak Ibu ya. Ini kita korek ini khusus ini percobaan kita Bapak Ibu ya. Kita perlihatkan ini kita sengaja memang kita keluarkan ya. Nanti sesudah ini nanti kita bumbun lagi Bapak Ibu ya. Ini umur kurang lebih 6 bulan ya. Begitulah kondisinya jahe kita. Caranya gampang saja Bapak Ibu ini. Misalnya inilah teh kompos dari kohe kambing. Ini sudah difermentasi ya. Jadi langsung saja Bapak Ibu, gini aja. Gampang dia. Nah, sudah cukup. Yang penting itu namanya rutin ya. Sama kayak manusia. Manusia juga butuh makan rutin ya. Jangan namanya makan hari ini sekali, besok tidak makan, besok makan 3 kali. Itu namanya bisa stres. Tanaman juga begitu Bapak Ibu. Tanaman juga bisa stres. Jadi kita kasih kondisikan namanya pemupukan yang sesuai dosis dan juga namanya berkelanjutan dan juga rutin Bapak Ibu. Segitulah kira-kira konsepnya atau dasarnya dalam pertanian organik. Itu saya kira cukup sekianlah video kita Bapak Ibu. Bagaimana tips dan trik kita membuat jahe dalam media karung supaya tumbuh subur dan juga pastinya rimpangnya banyak dan hasilnya memuaskan Bapak Ibu. Dan juga perawat kita ini ekonomis. Itu hal terpenting digaris bawahi Bapak Ibu ya, ekonomis. Kenapa demikian? Karena kita tidak menggunakan kimia. Kimia ini sudah berapa biaya yang dikeluarkan kita Bapak Ibu? Kita hanya menggunakan modal ini aja. Misalnya ada kompos atau teh kompos, kita kita fermentasi. Kalau kita beli di luar sekarung paling-paling 20.000 sudah begitu banyak Bapak Ibu satu karung. Jadi kalau kita komposkan sudah namanya mengefisienkan atau mengirit biaya Bapak Ibu. Tugas di bawahi paling utama adalah mengefisienkan ya. Jadi kita hasilnya lebih 2 kali double jadinya. Kita dapat hasilnya bagus dan juga namanya biaya atau kos perawatan juga lebih minim Bapak Ibu. Begitulah konsepnya yang perlu kita
garis bawahi atau garis kita terangkan supaya Bapak Ibu supaya lebih namanya memperhatikan namanya juga lingkungan Bapak Ibu ya. Nah, saya kira cukup sekian video kita Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat Bapak Ibu, jangan lupa share sama kawan yang lain supaya kawan yang lain juga paham Bapak Ibu ya. Sekian dulu informasi kita. Salam Pak Tani BS.